البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله الباب الثالث عشر bab khurujin nisa ilal baroz. Bab yang ke-13, keluarnya wanita ke tempat buang hajat. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini apa? Yaitu boleh, namanya keperluan doruri. Kita perlu makan, kita juga perlu membuang sisa makanan. Kita perlu minum, kita juga perlu membuang sisa air agar badan kita tidak terkena racun dan sebagainya. Kalau buah pinggang rusak itu ma'ruf, air kencing dan lain-lain itu akan menyebar ke badan sehingga orang keracunan dan boleh mati, sebagaimana beberapa case di Yaman dulu itu. Berarti memang ini perkara doruri, buang hajat. Baik. Makanya boleh para wanita pergi ke kamar kecil, ke bilik tandas, ke bilik air dan sebagainya itu. Ini boleh, tetapi wajib menjaga adab-adab syariah, wajib menutup aurat dengan benar dan sebagainya. Sekarang hadisnya, qala al-Bukhari rahimahullah al-hadisus sadis wal arba'un ba'dal mi'ah, 146. Haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana al-Laits, qala haddatsani Uqail, an Ibn Shihab an Urwah, an Aisyah zaujin Nabiyyi, an Aisyah anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita bahwasanya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil lail, mereka sering keluar di malam hari, bukan untuk perkara yang buruk-buruk, tetapi karena keperluan doruri tadi, keperluan yang sangat mendesak tadi. Idza tabarruzn, apabila mereka ingin membuang hajat. Ilal manasik, ke manasik dijelaskan di dalam kitab-kitab kamus, maksudnya adalah tempat yang luas, yang lapang. Wa huwa sa'idun afyah, yaitu suatu dataran, asal dari sa'id sih dataran tinggi ya, tapi ya boleh tinggi, boleh juga tidak tinggi, tapi afyah, tempatnya luas. Baik, kenapa luas? Iya, biar mudah mencari tempat yang sesuai. Boleh jadi kalau agak sempit, dikhawatirkan nanti kencingnya malah mengalir lagi, kena kaki mungkin dan sebagainya. Maka cari tempat yang luas dan lapang, senang dipilih agar air kencingnya itu tidak kembali ke kita, tapi jatuh ke lubang yang kita buat, jangan lubang yang dikhawatirkan ada ular atau setan atau jin. Baik. Atau langsung ke saluran-saluran air kalau sekarang ya. Baik, ini asalnya mereka dulu pergi kemana sih, tempat yang luas. Baik, tapi apa? Malam hari. Kenapa dipilih malam hari? Agar astar, yaitu lebih menutupi, bukan malah sengaja memamerkan aurat di jalan-jalan, tapi agar lebih menutup, tidak nampak, maka mereka keluarnya di malam hari. Tak takut hantu kah? Para sahabiat tak takut hantu, tak takut setan. Mereka ahli tauhid. Baik. Fakana Umar yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar sering berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhjub nisa'at." Hijabilah para istri Anda. Ini dohirnya berarti apa? Sebelum pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Jahash. Karena setelah Rasulullah menikah dengan Zainab bintu Jahash, turunlah ayatul hijab. Ini dohirnya sebelum itu. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Ketika itu Rasulullah belum melakukan apa yang dinasihatkan oleh Umar karena belum turun wahyu. Rasulullah menunggu wahyu. Fa kharajat Saudatu bintu Zam'ah. Maka Saudah bintu Zam'ah keluar. Zaujun Nabi SAW, istri Nabi, Saudah istri Nabi. Lailatan minal layali, pada suatu malam isya'a, yaitu memang sudah malam,
bukan masih maghrib atau yaitu masih ada warna putih atau kuning atau merah di barat, bukan, tapi sudah isya, memang sudah malam, agar lebih menutup aurat dan sebagainya, tidak nampak. Wa kanat imra'atan tawilah, dia adalah wanita yang tinggi. Baik. Fanadaha Umar, maka Umar berseru kepada Zam'ah, ala qad arafnaki ya Saudah, ketahuilah kami mengenalimu wahai Saudah. Hirson ala ayyung zalal hijab, Umar sengaja melakukan itu karena beliau ingin sekali turun wahyu tentang hijab. Fa'anzalallahu ayatal hijab, maka Allah pun menurunkan ayat hijab setelah peristiwa itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di beberapa tempat, diantaranya yang di hadapan kita. Gurunya adalah Yahya bin Bukair. Ini dinisbatkan ke datuknya Yahya bin Abdullah bin Bukair, asalnya beliau itu Yahya bin Abdullah bin Bukair al-Misri Abu Zakaria, siqatun sabat kasirul hadis. Sering dinisbatkan ke datuknya Yahya bin Bukair, padahal Yahya bin Abdullah bin Bukair al-Misri. Qala haddatsana al-Laits. Al-Laits ini asbatul Misriin, orang Mesir yang terkuat di zaman beliau. Beliau Abdul Harith Laits bin Sa'ad al-Misri, siqatun, faqihun, imam, dan seterusnya, julukannya banyak. Baik. Dan beliau ini adalah asbatun nas fi Sa'id al-Maqburi. Qala haddatsani Uqail. Uqail ini Uqail bin Khalid al-Aili Abu Khalid. Beliau ini Abu Khalid, Uqail bin Khalid al-Aili min asbatin nas fi Ibnu Syihab az-Zuhri. Nah, ini memang meriwayatkan dari Zuhri. Ani Ibnu Syihab, Ibnu Syihab terulang-ulang banyak sekali. Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab az-Zuhri al-Madani as-Syami, imamun bila mudafa'ah, dan seterusnya. Baik, ma'ruf, faqih. Anak Urwah Abu Muhammad, kunyahnya dua sebenarnya. Baik, Abu Muhammad Urwah ibnu Zubair ibn al-Awwam. Baik, berarti apa? Beliau Quraisy. Baik, siqah faqihun sabur, ma'ruf, ini Urwah. Diceritakan di dalam kitab tarikh ada tiga orang yang bertawaf di sekeliling Ka'bah berdoa. Siapa saja waktu itu ya? Ibnu Umar. Bukan, ini ya Ibnu Umar. Ibnu Umar berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai orang soleh. Urwah ibnu Zubair berdoa kepada Allah agar, kalau tak salah waktu itu juga. Nah, kalau Urwah ma'ruf, yaitu apa? Beliau berdoa kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak Zubair yang lain Abdullah ibnu Zubair berdoa kepada Allah agar diberi kekuasaan. Kemudian anak yang lain, anak Zubair juga, yaitu Mus'ab ibnu Zubair berdoa kepada Allah agar dinikahkan dengan seorang wanita namanya Fatimah, wanita tercantik di Irak waktu itu. Ternyata masing-masing doa dikabulkan. Cuma anda lupa Ibnu Umar di peristiwa yang sama atau sebelumnya. Ibnu Umar memang jadi orang soleh. Urwah ibnu Zubair memang diberi Allah ilmu yang bermanfaat, riwayatnya banyak, hadisnya banyak, fikihnya banyak. Kemudian Abdullah ibnu Zubair Allah beri kekuasaan menjadi Amirul Mukminin kurang lebih 4 tahun. Hanya saja memang sebenarnya pemerintahan itu bukanlah apa istilahnya ya, bukanlah keinginan pribadi beliau dan bukanlah kesukaan beliau. Beliau ini ahli ibadah, beliau bukan politikus. Makanya setelah 4 tahun beliau diperangi oleh pasukan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf dan lain-lain. Itu beliau kalah karena ya kalah persenjataan dan sebagainya, dan juga dominasi. Walaupun sebenarnya yang membaiat beliau hampir seluruh wilayah membaiat beliau kecuali Syam saja.
Mesir, Irak itu, demikian pula Hijaz, Makkah, Madinah itu membaiat beliau. Tapi masalahnya karena memang politik itu bukan kepakaran beliau, beliau memang rajin ibadah, cuma beliau ingin berkuasa karena agar menegakkan keadilan. Makanya beliau setelah jadi kepala negara tetap beliau rajin ibadah, sehingga wilayah yang jauh-jauh itu direbut oleh pasukan Bani Umayyah yang di Mesir, kemudian yang di mana itu Basrah, kemudian yang di Kufah, sampai kemudian beliau dikepung di Makkah dan Madinah. Ini intinya pembahasan tadi apa? Yaitu tentang Urwah yang berdoa diberi ilmu bermanfaat, akhirnya memang diberi ilmu yang bermanfaat. Yang Mus'ab ibnu Zubair dikabulkan doanya oleh Allah, menikah dengan Fatimah, anak lupa Fatimah binti siapa itu, wanita tercantik di Irak. Dan ceritanya panjang tentang Mus'ab. Dan beliau termasuk yang berjasa membunuh nabi palsu itu, Mukhtar bin Abi Ubaid. Tayyib an Aisyah, dari Aisyah Ummul Mukminin Ummi Abdullah, Aisyah bintu Abi Bakar Siddiqah bintu Siddiq. Anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil lail. Bahwasanya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka biasa keluar di malam hari untuk keperluan yang doruri. Berarti ayat yang mengatakan waqarna fi buyutikun, dan keluar dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, telah dijelaskan oleh para ulama, yaitu memang wajib wanita itu di rumah, kecuali kata Imam Ibnu Katsir apabila ada hajat, yaitu keperluan yang mendesak, atau seperti yang dikatakan oleh Al-Qurtubi yaitu darurah, keperluan yang memang sangat memaksa, memang perlu keluar untuk mencari rezeki, misalkan tidak tercukupi di rumah, misalkan ada kesulitan dan sebagainya. Nah, seperti yang sekarang ini terpaksa buang hajat ya, pergi ke lembah-lembah. Tapi itu pun di malam hari agar tidak nampak aurat, agar tidak senang menimbulkan fitnah dan sebagainya. Karena Allah mengatakan waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya mereka dan kalian itu wahai para wanita tinggal di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian memamerkan diri seperti cara pamerannya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Makanya mereka memilih di malam hari agar tidak nampak, berusaha agar sosok mereka tidak nampak. Idza tabarrosna ilal manasik, apabila mereka buang hajat ke tempat yang luas, wa huwa sa'idun afyah, ya tempat yang luas. Fakana Umar yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Umar sering berkata kepada Nabi. Kata para pensyarah ini menunjukkan bolehnya nasihat, itu irsyadul mabdul lil fadil. Boleh orang yang kurang utama itu memberikan nasihat atau pengarahan, bimbingan, atau lebih senangnya apa ya, yaitu musyawarat kepada orang yang lebih utama, bukan memerintah, tetapi memberikan anjuran-anjuran demi kebaikan. Dan Nabi SAW bukan menolak Umar, tetapi karena ini perkara syar'i, beliau menunggu wahyu. Karena jelas yang terpandang bukan ra'yu manusia, tapi wahyu. Yang terpandang bukan rasional orang-orang yang tidak maksum, tetapi yang terpandang adalah wahyu. Makanya Nabi menunggu wahyu, menunggu dalil yang jelas tentang masalah ini. Tayyib, uhjub nisa'at, yaitu hijabilah para istri Anda. Gimana keluar rumah dihijabi? Maksudnya adalah apa? Yaitu menutup wajahnya. Tayyib. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Ketika itu Rasulullah tidak melakukan apa yang dilakukan Umar, yang diucapkan oleh Umar, karena menunggu keputusan dari Allah, menunggu wahyu. Apakah ra'yu Umar ini betul, ataukah ternyata ra'yu ini didukung oleh dalil wahyu dan sebagainya. Fa kharajat Saudatu bintu Zam'ah. Kemudian yaitu pada suatu ketika Saudah bintu Zam'ah keluar.
Ini istri kedua Nabi. Setelah siapa itu? Khadijah wafat, maka Nabi ditawari untuk menikah dengan Saudah. Kemudian beliau pun menikah dengan Saudah. Setelah itu baru menikah dengan Aisyah di masa yang tidak lama. Baik. Dan menikahnya adalah di bulan Ramadan. Saudah bintu Zam'ah menikah dengan Nabi. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan minal layali, pada suatu malam isya'a, ya di malam hari. Wa kanat imra'atan tawilah, dia adalah wanita yang tinggi. Sehingga walaupun di malam hari tetap sosoknya itu nampak, orang tetap tahu itu. Apalagi walaupun gelap, boleh jadi putihnya wajah wanita itu masih tetap akan nampak saja. Kalau dia tidak menutup wajahnya, tetap boleh saja untuk ketahuan. Baik, ini sebelum turunnya ayat hijab. Fanadaha Umar, maka Umar pun menyeru Saudah, ala qad arafnaki ya Saudah, ketahuilah kami telah mengenalimu wahai Saudah. Walaupun engkau berusaha menutupi diri dengan gelapnya malam, tetap kami tahu. Baik, untuk apa Umar melakukan seperti ini? Hirsan ala ayyum zala al-hijab, karena Umar ingin diturunkannya hijab. Ini menunjukkan kecemburuan para salaf, agar apa? Betul-betul wanita itu terlindungi, terpelihara, tidak diganggu, tidak disakiti. Dengan apa? Mereka pakai hijab agar lebih dikenali sebagai orang yang wanita yang mukminah. Biasanya lelaki lebih malu, lebih segan kalau yang di hadapan dia adalah wanita yang memakai penutup wajah daripada yang membuka aurat. Baik. Maka ini demi kesempurnaan penjagaan untuk para wanita. Ternyata apa yang diinginkan Umar dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tentunya ini sekedar sebab. Jelas sebelum Umar lahir pun semuanya sudah Allah Ta'ala tentukan. Tahun sekian Allah akan menurunkan ayat hijab demi kebaikan umat. Fa'anzalallahu ayatal hijab, maka Allah menurunkan ayat hijab yang di dalam surat Al-Ahzab itu. Dan Umar sendiri sudah mengatakan, saya yaitu wafaqtu rabbi fi salas, saya sesuai dengan Rabb saya di dalam 3 tempat. Yang pertama adalah Usara Badr, tawanan Badar. Kemudian yang kedua adalah ayatul hijab ini. Kemudian yang ketiga adalah ucapan saya kepada para istri Nabi tatkala istri Nabi mereka marah kepada Nabi. Kemudian disebutkan itu intolaqtum, apa itu? Intolaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimat. Ternyata turun ayat yang seperti itu. Kata para pensyarah, sebenarnya yang ayat yang turun dengan sebab kesesuaian dengan Umar itu banyak, bukan hanya itu, bukan hanya 3. Dan ini di dalam hadis ini ada dalil tentang mangkobah Umar, tingginya kedudukan Umar, sehingga sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan tentang perkara-perkara syar'i. Dan sesuailah dengan kalam Nabi SAW ini, ra'aitul haqqa yajri ala lisani Umar, sesungguhnya aku melihat kebenaran itu mengalir melalui lidahnya Umar. Hadisnya sahih tentang ini. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.